Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Amelia Ramadhani dari kelas PAI 4C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertama saya tentang sosialisasi kebijakan pendidikan. Langsung saja yang pertama, pengertian sosialisasi kebijakan pendidikan. Sosialisasi adalah penyampaian informasi secara terbuka berupa peraturan, program, keputusan dari suatu pihak atau pemilik program ke pihak lain atau masyarakat luas, dan proses pemberdayaan di mana diharapkan dapat menumbuhkan perubahan sikap, perilaku masyarakat, dan menumbuhkan kesadaran kritis. Sosialisasi kebijakan dilakukan untuk proses pengenalan nilai-nilai yang terkandung dalam kebijakan itu, prosedur maupun kesamaan pemahaman yang sedemikian rupa penting dilakukan hingga akhirnya terbentuk suatu kesatuan penafsiran antar individu di dalam organisasi. Jadi, sosialisasi kebijakan pendidikan merupakan suatu mekanisme penyampaian informasi, suatu sikap dan tindakan yang diambil oleh aktor atau dengan kemufakatan grup pembuat kebijakan sebagai upaya dalam menyelesaikan suatu persoalan atau masalah dalam bidang pendidikan. Yang kedua, tujuan sosialisasi kebijakan pendidikan. Adapun tujuan dari sosialisasi pendidikan yang pertama, tujuan utama yaitu untuk mengupayakan masyarakat luas memahami dan mampu menginternalisasikan makna dari tujuan dan konsep dari keputusan pemerintah. Masyarakat umum mengetahui dan memahami perkembangan implementasi kebijakan dan program pemerintah sebagai bagian dari pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan pelibatan masyarakat yang terdapat dalam siklus program dari kebijaksanaan pemerintah. Sedangkan, secara khusus, sosialisasi kebijakan pendidikan bertujuan agar terdapatnya kerjasama dan komitmen antar pemerintah dengan masyarakat atau antara masyarakat dengan masyarakat untuk membuat rencana, menjalankan rencana, dan memonitor, mensupervisi secara bersama, dapat membangkitkan motivasi kelompok strategis dan kelompok peduli untuk melakukan tindakan baik dalam kerjasama maupun membangun pengawasan terhadap tujuan kebijakan pendidikan dan menyebarluaskan hasil-hasil perkembangan program kebijakan pendidikan di bidang pembangunan kepada masyarakat luas. Yang ketiga, tahapan sosialisasi kebijakan pendidikan. Adapun beberapa tahapan yang diperlukan dalam sosialisasi kebijakan pendidikan. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan adalah tahap yang dipersiapkan sejak rencana kebijakan pendidikan digulirkan. Seorang pimpinan mempersiapkan draft aturan, regulasi, maupun produk kebijakan yang akan dihasilkan. Pada tahapan ini juga, stakeholder sudah mulai mencerna dan memahami kenapa, manfaatnya dan dampaknya sudah ada dalam pikirannya meski belum sempurna. Dalam tahapan ini juga, setiap individu sebagai anggota masyarakat mempersiapkan diri dengan kebijakan yang akan ditetapkan, serta memahami dan membekali dengan nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pedoman dalam kebijakan tersebut. Tahapan yang kedua, yaitu tahapan meniru. Tahapan meniru adalah tahap yang dicirikan dengan semakin membaiknya masyarakat mengikuti kebijakan yang akan ditetapkan, termasuk menyesuaikan peran-peran yang akan dilaksanakan oleh orang dewasa. Pada tahap ini juga mulai terbentuk kesadaran mengenai kebijakan baru
masyarakat mulai menyadari tentang apa yang dilakukan oleh seseorang pimpinan dan apa yang diharapkan dari kebijakan tersebut. Atau masyarakat memiliki kemampuan untuk memposisikan diri pada kebijakan yang akan disahkan serta mulai terbentuk pada tahap ini. Kesadaran kolektif dari masyarakat mulai terbentuk sempurna sesuai dengan harapan dalam kebijakan. Tahapan yang ketiga yaitu tahap siap bertindak. Tahap siap bertindak adalah tahap yang dilaksanakan tidak utama lagi dan digantikan peran yang secara langsung dimainkan sendiri menjadi kepribadian dan budaya dengan penuh kesadaran. Kemampuannya menempatkan diri pada posisi yang diharapkan mengalami peningkatan sehingga menyebabkan adanya kemampuan beraktivitas secara bersama-sama dengan sempurna. Yang keempat, strategi sosialisasi kebijakan pendidikan. Dalam melakukan sosialisasi kebijakan pendidikan, ada beberapa strategi yang harus dilaksanakan. Yang pertama, mendapatkan dukungan dari pimpinan tempat sosialisasi berlangsung. Misalnya, Mendikbud mensosialisasikan peraturan atau kebijakan pendidikan dasar dan menengah. Semua pimpinan sudah memiliki satu semangat untuk merealisasikan kebijakan tersebut. Yang kedua, memberikan pemahaman kepada pejabat dan staf di lingkungan sosialisasi mengenai kebijakan. Yang ketiga, menjelaskan serta arti penting kebijakan pendidikan dalam mendorong efisiensi, efektivitas, peningkatan citra dan akuntabilitas kelembagaan. Yang keempat, menjelaskan kepada para aktor dan pegawai melalui seminar, workshop, atau bimbingan teknis. Yang kelima, menyediakan berbagai media sosialisasi seperti buku, poster, brosur, CD, dan sebagainya, serta menyebarkan informasi tersebut ke pihak-pihak yang akan melakukan sosialisasi. Yang keenam, membuat poster dan menempatkan pada papan-papan pengumuman dan menyediakan leaflet atau brosur pada tempat-tempat layanan terkait kebijakan yang akan ditetapkan. Yang ketujuh, menayangkan pada situs internet lembaga yang menetapkan kebijakan. Yang kedelapan, menjadikan kebijakan sebagai salah satu tolak ukur bagi unit kerja lain dalam melakukan pengawasan dan pembinaan serta menilai kepatuhan pelaksanaan kegiatan. Yang kesembilan, menjadikan penerapan kebijakan sebagai salah satu tolak ukur bagi pimpinan langsung dalam menilai kinerja bawahan. Kemudian yang terakhir, media sosialisasi kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan yang sudah dirumuskan dapat disosialisasikan dengan menggunakan berbagai media, baik berupa media komunikasi seperti poster, brosur, spanduk, dan baliho, maupun melalui media elektronik seperti internet, radio, dan televisi. Leaflet, sering disebut dengan pamflet, merupakan sehelai kertas dari bahan agak kaku yang mudah dilipat sebagai sarana untuk menginformasi dan mengkomunikasikan produk kebijakan dari suatu lembaga termasuk lembaga pendidikan. Kemudian poster. Poster untuk sosialisasi kebijakan pendidikan yang baik memiliki ciri-ciri. Di antaranya, yang pertama, mampu menyampaikan informasi secara cepat. Yang kedua, menayangkan ide dan isi yang menarik perhatian. Yang ketiga, mampu mempengaruhi, membentuk opini pandangan. Yang keempat, tata letak dan tampilan fisik, yakni menarik perhatian orang untuk melihat dan membacanya. Yang kelima, menerapkan prinsip sederhana, ringkas, dan tidak bertele-tele. Yang keenam, memiliki keseimbangan tata ruang sehingga memberikan pola-pola simetris tertentu dalam pembagian ruang.
Yang ketujuh, sistematis dalam mengarahkan alur baca dari pembaca. Yang kedelapan, mampu memberikan penekanan pada ide tertentu yang menjadi ide pokok atau pesan pokok. Baiklah, itulah tadi penjelasan materi pertama saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.